Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Rizky dengan NIM 220411100088. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu random forest. Saya akan mengklasifikasi data dari Kaggle, yaitu klasik water quality yang isinya itu ada 3276 data, memiliki 9 fitur dan satu kategori dan satu target. Untuk targetnya yaitu adalah kelayakan minum, jika 1 layak minum dan 0 tidak layak minum. Kemudian saya membagi menjadi 2, saya split. Ada data train dan tes. Pada data train itu 80% dan data tes itu 20%. Untuk 20% dari 3276 itu adalah 656 data yang saya peroleh. Kemudian saya mengujinya dengan model random forest data tes tersebut. Karena ini adalah contoh, jadi saya akan membuat contoh yang bisa dimengerti, yang mudah dimengerti. Dari 656 saya mengambil 20 sampel data, dan sampel data tersebut saya acak menggunakan bootstrap. Jadi data tersebut bisa mengambil data yang sebelumnya sudah diambil. Oke. Decision tree. Random forest adalah metode yang mengantongi decision tree. Jadi decision tree yang sebelumnya 1 biasanya itu menjadi itu di random forest banyak. Decision tree yang banyak itu nantinya akan diperbaiki, akan menjadi model yang sempurna. Oke. Untuk decision tree sendiri itu adalah metode untuk melakukan pencabangan untuk mengambil keputusan terbaik. Semisal kayak gini, pada 20 sampel data ini, jika contoh sederhana dari 20 data ini, jika ada nilai yang konduktivitinya itu kurang dari 0,39, itu maka akan menjadi air yang tidak layak dipakai, tidak layak untuk dikonsumsi. Jika kurang dari, maka akan dicek terlebih dahulu trihalomannya. Jika semisal trihalomannya itu kurang dari 0,553519, itu 0 tidak layak. Lebih dari itu akan menjadi 0, namun jika kurang dari itu akan menjadi 1. Oke. Setelahnya yaitu adalah mencari di decision tree itu pengambilan keputusan itu ditentukan oleh gini. Jadi semakin kecil gini, semakin itu akan menjadi keputusannya. Contohnya kayak gini. Pada 20 data ini akan dilakukan pencarian gini di setiap fitur untuk mencari fitur terbaik untuk nantinya menjadi keputusan. Untuk mendapatkan gini, itu pertama, contoh di sini saya akan menggunakan conductivity data yang ini, ya. Pertama yaitu mencari data tengah dan memecahkan. Ini ada data yang saya akan gambarnya dulu. Ini lebih dari, ini kurang dari, dan ini lebih dari. Yang hijau lebih dari. Pada data gini terdapat nilai kurang dari yang positif itu 0 dan yang negatif itu 10. Kemudian yang lebih dari terdapat 3 positif dan 7 negatif. Oke, lihat dulu. Nah, setelah itu untuk mendapatkan gini dari kurang dari, yaitu adalah dengan cara
0 per banyak baris di sini ada 10 yang kurang dari, kemudian itu dipangkatkan, ditambahkan, ini rumusnya, nilai positif dibagi dengan banyak baris, kemudian nilai negatif dibagi banyak baris, kemudian ditambahkan dengan ini dipangkatkan lalu ditambahkan, karena di sini ada 0 jadi 0. Kemudian di sini untuk yang lebih dari itu sama seperti barusan, data di negatif dibagi baris, kemudian dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan nilai positif yang dibagi baris, dipangkatkan 2, hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk gini total, yaitu dengan cara gini, hasil dari gini kurang dikalikan dengan banyak barisnya, kemudian dibagi dengan banyak total baris, kemudian ditambahkan oleh gini lebih dari yang dibagi banyak barisnya, dibagi lagi sama ini banyak baris, total baris. Oke, itu dilakukan kepada semua fitur. Kayak gini nanti perhitungannya. Kemudian setelah mendapatkan banyak gini, semua gini, nah dicarilah gini paling kecil. Gini paling kecil di sini ada 0,21. Ya di sini saya menggunakan konduk. Karena di konduk tuh ya sama sih, sama kayak gini. Sama kayak satunya itu 10 juga. Tapi karena konduk itu 10 dengan 0, maka saya menggunakannya sini. Jadi semisal konduknya tuh kurang dari 0,391, itu akan positif menjadi negatif. Yakin menjadi negatif gitulah intinya. Kemudian jika tidak, maka akan ada lagi nanti set lebih dari. Nilai yang lebih dari barusan itu sama dicari gini di setiap fiturnya, dan didapatkan di sini ada 5 baris, yang satunya positif dan satunya negatif. Ya, karena di sini 3, 2 jadi positif, dan di sini 5, 0 jadi negatif. Oke. Jadi semisal itu kurang dari itu akan menjadi 1, dan lebih dari trihaloma ini akan menjadi 0. Tapi ada kemungkinan ini jadi 0, tapi di sini saya cuman menggunakan 3 decision saja, 3 keputusan, jadi saya berhenti di sini. Lakukan kepada keempat, aku menggunakan 4 decision tree. Kemudian apa guna random forest? Nah, kegunaan random forest itu adalah mengantongi semuanya. Jadi dari semua data ini dikantongi. Dicari yang terbaik di sininya tuh gini paling kecil itu adalah 0,21. Karena di sini udah 0,21, jadi ya jadi seperti ini. Jika konduknya 0,391 jadi akan negatif. Kemudian jika lebih dari 0,391 maka akan dicek, dan setelah dicek itu dicek lagi gini yang paling kecil siapa. Di sini didapatkan oleh trihaloma juga, jadi gini 50 dan 51. Oke.
Sekian dari saya. Jadi intinya tuh kalau semisal ada data baru dengan nilai konduk yang lebih dari 0,391, itu kemungkinan bisa 1 dan 0. Namun jika konduknya kurang dari 0,391, maka itu akan yakin 0 gitu, tidak layak diminum. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.